Halo teman-teman, selamat datang di channel LNF Trilogy. Apa kabar semuanya? Kuharap kalian semua yang nonton video ini tetap sehat. Kali ini kita akan membahas sebuah film horor yang berjudul The Midnight Meat Train. Film ini mengisahkan tentang seorang fotografer yang berusaha melacak pembunuh berantai yang kerap beraksi di sudut-sudut kereta malam. Tapi sialnya, alih-alih mengungkap misteri, dia malah terjebak dalam rahasia yang disembunyikan oleh sang pembunuh. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan juga tonton video ini sampai selesai. Lalu kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan penuh darah. Sebuah pembantaian brutal terjadi di dalam kereta bawah tanah dengan suasana yang suram dan juga mencekam. Adegan ini menjadi pembuka yang menegangkan, dan sebelum itu diperkenalkan pada Leon, seorang fotografer yang gemar mengabadikan momen unik di tengah hiruk-pikuk kota. Walau Leon berbakat, karirnya tidak berjalan mulus, penghasilannya tidak stabil, tetapi dari semua itu, pacarnya Maya selalu mendukung penuh. Bahkan Maya berinisiatif membantu karir Leon dengan memperkenalkannya pada seorang teman yang bernama Jargis, yang bisa menghubungkan Leon dengan Susan, sang pemilik galeri seni terkenal. Dan saat melihat hasil dari karya Leon, Susan mengakui bakatnya, tetapi merasa Leon terlalu bermain aman dalam fotografinya. Dia menyarankan Leon untuk keluar dari zona itu dan mengambil lebih banyak resiko agar karyanya lebih berbicara. Dan malamnya, Leon bermimpi aneh tentang sebuah gerbong kereta malam yang gelap dan menyeramkan. Mimpi itu mendorongnya untuk mencari inspirasi baru di stasiun kereta bawah tanah. Dan saat menjelajah, dia melihat sekelompok preman yang tampaknya hendak melakukan pelecehan terhadap seorang wanita. Leon langsung memotret kejadian itu, mengingat saran dari Susan untuk berani mengambil resiko. Namun, aksi Leon memancing amarah para preman. Mereka mengancamnya, tapi Leon dengan tenang mengatakan bahwa kamera CCTV di sekitar sudah merekam semuanya, sehingga para polisi pasti mudah menangkap mereka. Dan ancaman itu membuat para preman mundur, sementara wanita yang diselamatkan Leon memberinya ciuman terima kasih sebelum buru-buru naik kereta malam yang sudah menunggu. Namun sayangnya, nasib wanita itu tragis. Di dalam kereta malam itu, dia menjadi korban pembunuhan. Dan esokan paginya, Leon mencetak hasil fotonya dengan menunjukkan karya tersebut pada Maya. Maya terkagum-kagum dengan foto itu karena emosi mencekam yang berhasil ditangkap oleh Leon. Namun suasana berubah saat Leon membaca koran di restoran tempat Maya bekerja. Di situ ada berita tentang seorang model terkenal bernama Erika Sakaki yang hilang, yang membuat Leon cemas. Erika adalah wanita yang ia tolong malam sebelumnya. Leon memutuskan pergi ke kantor polisi setelah membaca artikel di koran. Artikel itu mengungkapkan bahwa sebelum dinyatakan hilang, Erika Sakaki terlihat menuju stasiun bawah tanah sekitar pukul 2 pagi, waktu yang sama ketika Leon bertemu dengannya. Leon merasa yakin bahwa para preman yang ia potret sebelumnya mungkin bertanggung jawab atas hilangnya sang model. Untuk memperkuat laporannya, Leon menyerahkan foto yang diambil malam itu sebagai barang bukti. Namun, detektif Lin justru bersikap skeptis. Alih-alih menyelidiki kasus tersebut, dia malah mencurigai Leon, menuduhnya menguntit Erika. Tuduhan ini segera dibantah oleh Leon, yang menjelaskan bahwa ia hanya mencari inspirasi fotografi. Sayangnya kecurigaan detektif membuat laporan Leon tidak diprioritaskan. Di sisi lain, foto yang Leon serahkan ternyata menarik perhatian Susan. Dan karena kagum dengan karya Leon, Susan mengundangnya untuk berpartisipasi dalam pameran seni yang akan diadakan 3 minggu lagi. Susan meminta Leon untuk membawa 2 foto lagi yang sama menonjolnya. Kabar ini menjadi angin segar bagi karir Leon, yang kini bersemangat untuk mencari inspirasi baru di tengah kota. Namun, suasana kembali mencekam ketika cerita bergeser ke dalam kereta bawah tanah. 3 penumpang terlihat menaiki kereta larut malam dengan tujuan pulang ke rumah. Salah satu penumpang, seorang wanita, mulai merasa ada yang aneh. Kereta itu tidak berhenti di stasiun yang seharusnya, melainkan mengambil jalur lain yang gelap. Kepanikan mulai muncul saat dia menyadari keberadaan sosok misterius di gerbong yang sama. Sosok itu pria besar dengan wajah dingin, perlahan mendekati mereka sambil membawa palu daging. Tanpa peringatan, dia memukul salah satu pria dari belakang hingga tewas seketika. Wanita itu hanya bisa terpaku menyaksikan pembantaian brutal di depan matanya. Ketika mencoba kabur, dia malah terpeleset.
pria kejam itu yang kini kita kenal sebagai psikopat pembantai menyeret tubuh wanita itu dan menghantam kepalanya hingga terlepas. Lalu adegan kembali ke Leon yang sedang duduk di depan stasiun kereta bawah tanah berharap menemukan foto yang menarik. Tak lama, pria besar yang wajah garang yang sama muncul. Sosok yang menarik perhatian Leon yang memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Namun pria itu langsung menyadari dirinya sedang dibuntuti dan langsung mengancam Leon agar tidak mencampuri urusannya. Sebelum masuk ke sebuah hotel yang ternyata tempat tinggalnya. Di rumah, Leon memeriksa foto-foto yang diambil sebelumnya. Dia menyadari sesuatu yang mencurigakan. Pria garang yang ditemuinya memakai cincin yang sama persis yang terlihat di foto Erika malam itu. Leon mulai menyimpulkan bahwa pria ini yang kemudian diketahui namanya adalah Mahogany, mungkin terkait dengan hilangnya Erika. Leon pun terus memantau gerak-gerik pria itu. Leon mengikuti pria itu hingga ke sebuah pabrik pemotongan daging, tempat pria itu bekerja. Aktivitas mencurigakan pria itu membuat Leon yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Pemantauan ini berlanjut hingga malam hari, saat pria itu akhirnya naik kereta bawah tanah lagi. Namun ada yang aneh. Saat Leon mengamati pria itu malah duduk menunggu di tengah keramaian stasiun hingga tengah malam. Ketika keadaan mulai sepi, pria itu akhirnya memasuki kereta yang datang. Namun, dia terhenti oleh satpam yang curiga dengan gerak-geriknya, sehingga Leon kehilangan jejaknya. Sementara itu, aksi kejam sang psikopat berlanjut. Kali ini dia mengincar seorang pria kulit hitam. Namun di tengah pembunuhannya, Mahogany tiba-tiba muntah darah, seperti menderita cedera parah. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh pria kulit hitam untuk melawan, memberikan perlawanan yang membuat Mahogany kewalahan. Keributan ini menarik perhatian masinis kereta yang berniat untuk memeriksa keadaan dengan membawa pistol. Ternyata masinis tersebut adalah rekan sejati dari Mahogany yang diam-diam membantu dalam aksi-aksi mengerikan tersebut. Malam itu Leon kembali terbangun dari mimpi buruk. Dia bermimpi tentang kereta yang melaju kencang dengan tubuh manusia yang digantung seperti hewan ternak. Namun ada yang lebih mengerikan. Tukang jagal yang ada dalam kereta itu adalah dirinya sendiri. Keterkaitan mimpi ini dengan kenyataan membuat Leon semakin penasaran dengan Mahogany. Dan setelah pencarian informasi membawa Leon ke perpustakaan negara, di mana dia menemukan artikel mengenai seorang tukang jagal yang ditangkap pada tahun 1895 atas serangkaian pembunuhan. Leon semakin yakin bahwa Mahogany mungkin terlibat dalam kasus pembunuhan itu dan berniat untuk membuntutinya lebih jauh. Kali ini Leon menyamar sebagai salah satu pegawai di tempat kerja Mahogany untuk menyelinap masuk dan mengambil foto-foto bukti. Namun saat Mahogany memergoki tindakannya, Leon harus segera melarikan diri. Beruntung, Leon berhasil meloloskan diri. Tetapi bukannya kapok, dia malah semakin terobsesi dengan pria tersebut. Leon mulai mendiskusikan kasus orang hilang yang terjadi selama 3 tahun terakhir dengan Maya. Anehnya tidak ada jasad yang ditemukan atau surat ancaman terkait hilangnya orang-orang itu. Semua korban seakan menghilang tanpa jejak. Leon menduga bahwa Mahogany adalah pelaku di balik semua kasus itu. Dan teori tersebut semakin kuat ketika dia menghubungkannya dengan artikel tentang pembunuhan yang dilakukan oleh tukang jagal di masa lalu. Leon yakin bahwa semua korban berakhir di tempat pemotongan daging, tempat Mahogany bekerja. Dan obsesi Leon terhadap kasus itu semakin menjadi, hingga mempengaruhi kepribadiannya. Dia bahkan kehilangan nafsu ketika Maya mencoba mengalihkan perhatiannya dengan cara yang lebih vulgar. Walaupun Leon berjanji untuk berhenti menyelidiki kasus itu, malamnya Leon kembali membuntuti pria itu. Kali ini Leon berhasil menyelinap ke dalam kereta yang digunakan oleh Mahogany. Dan ketika suasana menjadi sepi, pria itu mengambil palu daging kesayangannya dan mulai menghabisi 2 pemuda yang duduk di gerbong yang sama. Dengan diam-diam, Leon mengabadikan momen mengerikan itu. Pria itu menunjukkan kebiasaannya yang mengerikan, merapihkan tubuh korbannya dengan cara yang sangat telaten, mencukur rambut, mencabut gigi dan bahkan mengambil bola mata. Semua tubuh para korban digantung seakan-akan mereka adalah hewan ternak yang siap dipotong. Melihat pemandangan itu Leon merasa merinding. Namun sialnya, Mahogany menyadari kehadiran Leon. Tanpa ragu, Leon melarikan diri untuk menghindari tertangkap. Namun apa daya, Leon sudah terperangkap dalam kereta yang terus melaju. Pria itu dengan mudah melumpuhkan Leon, dan Leon pun sadar dalam keadaan tergantung di dalam gerbong. Seperti para korban sebelumnya. Yang aneh, kali ini dia tidak langsung dibunuh, justru Leon dibiarkan hidup.
meskipun kesadarannya kembali terguncang saat sesosok monster tiba-tiba muncul dan menyiksa tubuhnya hingga ia pingsan lagi. Tak lama setelah itu, Leon terbangun di bawah sebuah pabrik pemotongan daging tempat Mahogany bekerja. Dalam kondisi yang syok, Leon pulang ke rumah mengabaikan Maya yang cemas melihat keadaannya. Ketika Maya memeriksa, dia menemukan ukiran aneh di dada Leon. Leon pun mulai menceritakan kejadian yang menimpanya, namun dia tak bisa melaporkan kejadian itu ke polisi karena kameranya sudah diambil oleh pria itu. Maya yang tidak tinggal diam berinisiatif pergi ke tempat tinggal Mahogany bersama dengan Jurgis untuk mengambil kamera Leon dan melaporkan kejadian tersebut. Mereka berhasil menyelinap ke dalam kamar Mahogany dan menemukan berbagai benda aneh yang biasa digunakan oleh tukang jagal. Namun tanpa mereka sadari, kehadiran mereka telah terdeteksi oleh Mahogany. Pria psikopat itu langsung mengambil palu kesayangannya dan menghampiri Jurgis di kamar, menghajarnya dengan brutal saat dia mencoba mengambil kamera Leon. Maya yang berada di ruangan lain tidak mendengar kekacauan tersebut. Di ruangan tamu, dia menemukan tumpukan catatan jadwal kereta dari tahun 1911 yang mengindikasikan bahwa aksi pembantaian ini sudah berlangsung sejak zaman dulu. Namun sebelum dia bisa mencerna lebih jauh, Maya merasa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Saat ia menyadari bahwa ternyata Jurgis telah ditangkap, dia segera menuju kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Sayangnya laporannya dianggap dingin oleh detektif yang mengklaim telah memerintahkan penyelidikan bersama dengan manajer hotel, namun tidak menemukan bukti apapun. Bahkan pemilik kamar mengancam akan menuntut Maya atas kehilangan catatan berharga yang mereka klaim telah hilang. Maya merasa frustasi dan semakin tidak kooperatif, dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak mengambil apapun sebelum meninggalkan kantor polisi. Dia lalu pergi ke tempat kerjanya untuk mengambil senjata sebagai langkah pengamanan dan mempersiapkan diri untuk mencari Mahogany. Ketika hendak menelpon Leon, tiba-tiba detektif muncul dari belakang. Setelah diancam dengan pistol, detektif memberitahu bahwa Jurgis kini berada di sebuah kereta bawah tanah yang akan lewat pada pukul 2 pagi. Tanpa pikir panjang, Maya segera pergi ke lokasi yang disebutkan untuk menyelamatkan temannya. Di tempat lain, Leon juga tengah mencari keberadaan Mahogany. Dalam persiapan untuk menghadapi psikopat itu, dia mengambil pisau jagal dari tempat kerjanya, bersiap untuk tabrakan langsung yang akan datang. Maya akhirnya berada di dalam kereta maut tersebut, dengan Leon yang juga tiba di stasiun menyadari kehadiran kekasihnya. Lalu dengan nekat dia melompat ke arah kereta yang sedang melaju cepat. Maya memasuki sebuah gerbong yang dipenuhi pemandangan mengerikan. Tubuh manusia yang digantung terbalik layaknya hewan ternak. Di antara tubuh-tubuh itu, dia menemukan Jurgis dalam kondisi sekarat. Namun tak lama setelah itu, Mahogany muncul di hadapannya dengan wajah bengis, memegang palu kesayangannya. Ketika Maya berusaha mempertahankan diri dengan senjata, ketakutannya membuatnya gagal menembak pria itu yang berada tepat di depannya. Untungnya pada saat yang genting, Leon muncul dan konfrontasi antara kedua pria itu pun tak terelakkan. Perkelahian berdarah antara mereka berlangsung brutal, dengan Mahogany menggunakan potongan tubuh para korban dalam pertarungan. Namun dalam momen terakhir, Leon berhasil mendorong Mahogany keluar dari kereta. Kereta itu kemudian tiba-tiba berhenti di sebuah stasiun terbengkalai yang dipenuhi dengan tulang belulang dan mayat-mayat membusuk. Pemandangan ini jelas membuat mereka semakin ketakutan. Terutama sang masinis muncul dengan santai dan memberi peringatan untuk segera turun dan menjauhi daging segar yang ada di dalam kereta. Lalu Leon segera keluar dan melihat sekelompok monster mirip manusia reptil yang sedang memakan tubuh manusia yang sebelumnya telah disiapkan oleh Mahogany. Teror yang mereka alami belum berakhir. Saat mereka mencari jalan keluar, Mahogany kembali muncul, menyerang Leon dengan kekuatan yang tampak luar biasa. Leon heran karena ia melihat ukiran di dada Mahogany yang mirip dengan ada di tubuhnya. Namun Leon berhasil menancapkan sebuah tulang tajam ke leher Mahogany. Dan saat sang psikopat terjatuh, dia dengan aneh mengucapkan "Selamat datang Leon", sebelum akhirnya tewas. Namun pemandangan semakin mencekam ketika sang masinis muncul dan tampaknya memiliki kekuatan yang sebanding dengan Mahogany. Sang masinis mulai bercerita tentang para monster yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Dia bertugas untuk mencegah makhluk-makhluk itu keluar dengan cara memberi mereka makan secara rutin. Mahogany yang ternyata memiliki peran sebagai penyedia daging manusia untuk monster-monster tersebut merupakan bagian dari sistem itu. Masinis itu memperingatkan bahwa kejadian ini harus tetap berjalan, karena jika terhenti makhluk-makhluk itu akan mencari makan di luar menuju ke kota.
Setelah membunuh Mahogany, masinis itu berjalan mendekati Maya yang terbaring di atas tumpukan mayat. Dengan kejam dia mencabut jantung dari tubuh wanita itu dan memberikannya kepada Leon, sambil berkata bahwa kini dialah yang harus melanjutkan pelayanan ini. Maya yang telah menjadi korban kejam selanjutnya berakhir dengan cara yang mengerikan, mengakhiri siklus pembantaian tersebut. Cerita kemudian beralih ke seorang pria yang sedang bersiap melakukan aktivitas malamnya. Tampilan dan cincin yang dikenakan sangat mirip dengan milik Mahogany. Ternyata detektif Lin telah menunggu di luar dan memberikan jadwal kereta, menandakan bahwa wanita yang baru saja terbunuh adalah bagian dari sekte gelap yang sama. Di gerbong kereta malam itu terungkap bahwa pengganti dari Mahogany, si psikopat pembunuh, adalah Leon. Dengan tatapan kosong, dia kini siap melanjutkan tugasnya, menjadi bagian dari ritual kelam tersebut. Dan film pun berakhir. Lalu itu semua alur dari cerita film itu. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai sini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.